Screennya udah kelihatan kan ya, teman-teman? Udah kelihatan Ya, sharing sudah di sini kelihatan apa di Sam. sini, Ki? Di sini, di sini. Nah, ini materi kita hari ini kita akan membahas seputar ragam bahasa sopan dan casual. Ya, kalau saya kayaknya kalau nyebutnya nggak sopan tuh agak kayak gitu kan. Jadi mungkin ke depannya saya akan menggunakan wording yang dipakai itu adalah kayak sopan dan casual aja. Gitu. Nah, kira-kira hari ini tuh kita akan bahas apa aja nih, Sam? Nah, di materi kita kali ini, pertama-tama banget, oh iya, teman-teman, nanti kalau semisal Sam ngomongnya kecepatan, tolong diinfokan ke Sam aja. Soalnya Sam kadang kayak suka nggak ini gitu, apa namanya? Sam suka kayak nggak nyadar gitu, ngomongnya cepet banget gitu kan. Jadi kalau semisal ada, ini kayaknya eh, Sam Rosie ngomongnya kecepatan deh, boleh diulangi nggak Sam? Atau kayak boleh dijelasin ulang nggak? Nanti infokan ke Sam aja pokoknya. Oke? Nah, hari ini kira-kira apa yang akan kita bahas, Sam? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, kita akan ngomongin kayak ragam bahasa tuh apa sih, Sam? Terus kayak kenapa sih kayak ragam bahasa itu penting? Terus kayak bedanya apa, bla 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 dan lain sebagainya. Itu yang akan kita omongin pertama-tama. Habis itu kita juga akan lihat beberapa kosakata, terus kita juga akan lihat nih nanti kalau kosakata kalau semisal bentuk sopannya tuh kalau mau bilang ini tuh gimana sih Sam? Atau kayak kalau mau bilang ini tuh kayak gimana sih? Nah, kita akan coba mempelajari itu nanti ya. Sama kita juga akan lihat kalau semisal bentuk casualnya kayak apa tuh. Terus kayak gimana? Pokoknya kayak bedanya tuh kayak apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti gitu. Nah, ini sekali lagi kalau misal teman-teman ada yang mau catat, screen record, bebas ya. Kalau mau di screenshot juga boleh, nggak perlu nunggu Sam selesai menjelaskan dulu. Oke? Nah, pertama-tama kita akan masuk ke sini dulu tentang ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu, nah ini nih 4 pertanyaan yang mungkin akan Sam jawab. Tapi kalau semisal Sam tulisin jawabannya semuanya, ntar khawatirnya kayak, aduh, aku ngantuk deh, Sam, aku kan bisa baca sendiri, gitu kan. Jadi, Sam akan coba jelaskan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, gitu ya. Nah, jadi pertama-tama, awal banget nih, yang nomor satu banget. Sam, ragam bahasa tuh apa sih? Apa sih ragam bahasa itu? Nah, jadi ragam bahasa itu sebetulnya adalah secara sederhana itu tuh adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari situasi dan kondisi kita berada ketika kita kayak lagi berbicara gitu kan. Nah, situasi dan kondisinya ini tuh maksudnya kayak gimana nih Sam sikonnya? Apa yang bikin kayak perbedaan ragam bahasa? Itu tuh pertama ada topik, terus kedua ada kayak hubungan antara kita dan lawan bicara kita, terus ada juga medium, entah itu kayak secara lisan ataupun secara tulisan komunikasinya gitu. Nah, itu ragam bahasa. Jadi intinya kayak variasi penggunaan bahasa sesuai dengan sikon kita pada saat itu. Ragam bahasa. Nah, terus kenapa sih Sam ada ragam bahasa? Kayak kalau ini kita secara spesifik, kalau semisal ragam bahasa bahasa Indonesia kayaknya luas sekali. Jadi secara spesifik kita akan langsung ke ngomongin kenapa sih di dalam bahasa Korea itu ada ragam bahasa. Kenapa sih kayak nggak kayak ya udah kayak bahasa Indonesia aja mau ngomong sama si A, mau ngomong sama si B, mau lebih tua, lebih muda, ya udah kosakata yang dipakai sama. Terus kayak bentuk cara ngomongnya sama. Kenapa sih kalau di dalam bahasa Korea itu harus ada ragam bahasa? Nah, jadi ini tuh pertama-tama bisa ditarik ke belakang banget sebelum Korea itu bisa jadi negara modern seperti sekarang. Nah, jadi dulunya ini tuh kayak Korea tuh kurang lebih kayak Indonesia tahu teman-teman. Jadi kayak eh, Korea itu dulunya juga dia tuh merupakan sebuah negara yang basisnya tuh kerajaan. Dulu tuh kerajaan. Nah, pas masih zaman kerajaan di Korea, ada 3 kerajaan, Silla, Joseon, sama apa ya satu lagi? Kempak nih. Pokoknya kayak pas zaman 3 kerajaan itu, jadi Korea tuh pada saat itu dia tuh masih mereka tuh dijuluki ada negara negerinya para pertapa. Kenapa negerinya para pertapa? Karena Korea itu tuh nggak mau membuka diri ke pihak luar dan mereka tuh cuman mau membuka diri sama 2 negara aja, yaitu Jepang dan Cina. Jadi kalau ibarat kata sekarang tuh Korea tuh punya circle dan dia tuh kayak introvert parah gitu. Jadi kayak kayak sama circle-nya aja Korea ini. Jadi kayak circle-nya Korea itu
Jepang, Korea, Cina. Udah, kayak Korea tuh cuman berhubungan sama dua negara ini aja gitu. Dan pada saat itu, seperti yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga, di antara Jepang, Korea, dan Cina, Cina ini tuh jadi negara adidaya gitu deh kalau di Asia ya kan. Kayak apa-apa peradaban itu mulainya dari Cina. Terus ada juga mungkin teman-teman pernah dengar Jalan Sutra. Jalan Sutra kayak perdagangan internasional itu juga lewatnya ke Cina. Tapi ini kalau Sam salah, tolong dikoreksi aja ya teman-teman. Nah, jadi kayak pokoknya dulu tuh kalau dibandingin antara Jepang, Korea, sama Cina, nah Cina ini tuh jadi salah satu negara yang kayak panutannya Korea banget. Karena mereka tuh kayak negaranya negara paling gede gitu kalau dibandingin dari circle-nya Korea tadi. Korea, Jepang, sama Cina tuh. Nah, terus Cina ini mereka itu menganut ajaran Konfusianisme pada saat itu. Ajaran Konfusianisme itu apa sih, Sam? Nah, ajaran Konfusianisme itu kalau sederhananya dia adalah ajaran yang ketimuran banget. Pokoknya ajaran Konfusianisme itu mereka pakai kalau semisal ini konteksnya ngomongin ragam bahasa ya, kita tuh kayak dibiasakan untuk menurut ajaran Konfusianisme yang muda itu harus menghormati yang tua dan yang tua itu harus bisa mengayomi yang muda gitu kan. Kayak yang bawahan itu harus respect ke atasan tapi atasan juga harus bisa respect ke bawahannya kayak gitu. Jadi kayak ajaran Konfusianisme tuh yang kayak gitu, yang kayak kurang lebih ini yang ngomongin hierarki juga gitu, seputar status sosial kayak gitu. Itu secara sederhananya ya. Kalau semisal kita ngomongin Konfusianisme secara luasnya banget, mungkin kayaknya bisa sampai besok kelas kita nih ya. Jadi disederhanakan kayak gitu aja. Nah, jadi itulah karena kayak kembali lagi tadi Korea ini kan dia sangat-sangat berkiblat kepada Cina banget pada saat itu. Jadi Korea ini juga sama tuh. Akhirnya kayak ya udah deh kita ngikut Cina aja. Kalau Cina kayak gini ya udah deh aku kayak gini juga kayak gitu. Nah, dan ini tuh berlangsung sampai sekarang BTW. Jadi budaya ketimuran di Korea itu meskipun seperti yang teman-teman tahu ya, Korea kan sekarang jadi negara yang modern banget, tapi budaya ketimurannya tuh masih kental banget dan salah satunya itu dilihat dari penggunaan ragam bahasa. Gitu. Nah, itu alasan kenapa kayak di Korea tuh ada ragam bahasa sih, Sam, gitu kan. Nah, terus terus kayak selanjutnya apa sih yang mempengaruhi ragam bahasa dalam bahasa Korea? Nah, yang mempengaruhinya ini macam-macam, tapi yang biasanya paling gampang banget untuk dilihat itu tuh adalah hierarki. Kayak contohnya tadi kalau semisal di tempat kerja gitu ya, kalau semisal di sini teman-teman ada yang udah kerja, kalau di tempat kerja tuh kayak antara bawahan sama atasan itu tuh kayak cara ngomongnya tuh pasti berbeda. Terus kayak selain dari hierarki, ada juga eh, di ini itu based on umur atau usia. Jadi kalau semisal yang lebih muda, ya udah sama orang yang lebih tua tuh kita harus lebih apa ya lebih menghormati lah gitu ya istilahnya, jadi nggak bisa ngomongnya tuh ya udah santai aja gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi itu mungkin sebenarnya faktor yang mempengaruhi ragam bahasa di Korea tuh macam-macam, tapi mainly ada dua itu tuh yang kayak jadi pertimbangan banget, itu tuh hierarki dan umur atau usia gitu. Jadi kayak kalau kalau di sekolah, kalau di kampus nih, mungkin di sini teman-teman ada yang masih kuliah juga. Kalau di kampus ya otomatis kayak kita sama cutting tuh harus ngomongnya nggak bisa kayak ngomongnya santai. Ngomongnya tuh harus formal lah gitu ya. Sopan minimal. Nggak perlu formal tapi sopan. Nah gitu. Terus kayak kalau semisal ngomong sama temen ya udah deh karena sama temen jadi santai aja gitu. Nah itu yang mempengaruhi ragam bahasa dalam bahasa Korea. Nah, terus kenapa sih Sam ragam bahasa itu penting? Kenapa sih kita nggak kayak ya udahlah gitu kan, kalau di Indonesia kan kita ngomongnya santai aja gitu kan, mau itu ngomong ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau semisal ngomong sama guru atau semisal ngomong sama teman ya udah kita menggunakan kosakata yang sama, kita menggunakan kayak ya cara ngomongnya sama gitu kan. Mungkin kayak tone-nya aja dan lain sebagainya yang berbeda. Kenapa sih kayak kalau ragam bahasa itu penting dalam bahasa Korea? Nah, soalnya untuk ragam bahasa ini dengan adanya ragam bahasa itu memungkinkan komunikasi yang efektif, terus kayak menunjukkan profesionalisme juga. Kalau konteksnya kita ngomongin bahasa formal atau bahasa resmi, bahasa sopan lah gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk
bahasa apa tuh ragam casual, ngomongnya yang kayak ya udah santai aja casual gitu kan. Itu tuh untuk membangun keakraban kayak gitu. Jadi makanya kayak ragam bahasa ini jadi satu hal yang ya cukup penting kalau dalam bahasa Korea gitu. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini sebelum kita lanjutkan ke kosakata, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Germany, saya aman? So far? Ini Sam tadi nggak kecepatan kan ya ngomongnya? Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Desi. Maaf, saya baru pertama join di kelas Korea. Izin tanya, apakah kelas ini diadakan tiap bulan dan membahas materi yang berbeda tiap bulannya? Dan jika terlewat materi sebelumnya, apakah ada rekamannya untuk belajar mandiri? Terima kasih sebelumnya. Oh, ini pertanyaan Kak Desi ini saya serahkan ke Kamita untuk menjawab ya. Silakan Kamita. Dan sepertinya belum ada pertanyaan seputar ragam bahasanya. Kita akan lanjutkan dulu aja kalau gitu. Nah, kita akan masuk ke materi seputar kosakata karena kosakatanya ini mungkin lumayan banyak ya, teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman ada yang mau catat, screenshot, screen record bebas. Nah, di sini ada beberapa nama negara. Nih untuk teman-teman di sini udah pada bisa baca Hangul belum? Atau kayak aku belum nih Sam, aku belum bisa baca Hangul. Ada yang belum bisa baca Hangul lah? Ini Sam tidak nambahin romanisasi lagi, maaf ya teman-teman. Nah, ini just in case teman-teman ada yang belum bisa baca Hangul, ini Sam akan tuliskan romanisasinya ya. Duh, mohon maaf kalau tulisan Sam agak agak lucu. Nah, ini pertama ada nama-nama negara. Pertama ada Hanguk. Hanguk ini Korea Selatan. Lalu ada Indonesia, ini Indonesia. Lalu ada Malaysia. Malaysia. Up. Lalu ada bisa, aku belum bisa Sam. Saya kalau nulis bisa Sam. Kayak oke. Tapi masanya bacanya masih belum terlalu fasih, nggak apa-apa. Kalau gitu nih Sam tulisin aja ya. Terus ini, duh mohon maaf kalau tulisannya agak agak gimana gitu ya. Udah lama tidak menulis-nulis. Indonesianya typo Sam Hangulnya. Iya kah? Indonesia. Oh, maca yo. Ini, duh mohon maaf ya teman-teman, ini typo harusnya Indonesia. Terima kasih sudah diunjukin typonya Kak Ratu. Lalu ini ada Ilbon. Ilbon ini artinya Jepang. Miguk ini artinya Amerika. Jungguk. Jungguk ini artinya Cina. Vietnam ini ya Vietnam ya. B aduh, tulisan Sam kok jadi semoga masih terbaca ya teman-teman. Vietnam ini Vietnam, lalu ada Hoju. Hoju ini artinya Australia. Nah, untuk teman-teman yang belum ini aku belum bisa baca Hangul nih Sam. Nah, ini boleh di screenshot ya. Mohon maaf ya ini Sam lupa tadi menyediakan romanisasinya. Nah, ini untuk nama-nama negara yang nanti akan kita gunakan ya buat lihat contohnya kalau semisal mau ngomong dalam bentuk formal tuh kayak gimana sih Sam? Gitu. Nah, selanjutnya ada jigop atau pekerjaan. Di sini ada hakseng, artinya student, murid. Hwesawon, ini artinya pegawai kantoran. Nah, en hengwon, di sini artinya pegawai bank. Nah, ini ada sonsengnim. Sonsengnim ini artinya guru. Lalu ada Eisa, dokter. Lalu gong, 글씨가 예쁘지 않은데 죄송해요, 여러분.
Gongmu won. Lalu ada guan guang guide. Nih kayak tour guide. Lalu ada jubu. Jubu ini artinya ibu rumah tangga. Jubu. Kalau Korea Utara apa? Oh, ini pertanyaan bagus. Tadi kalau Korea Selatan kan Hanguk. Kalau Korea Utara apa, Sam? Kalau Korea Utara itu disebutnya Bukhan. Bukhan. Nih Sam tulisin di sini aja kali ya. Nah, ini Korea Utara Bukhan. Wah, wait deh. Nah, Bukhan. Oke. Oke, Daemen. Nah, ini tentang seputar pekerjaan. Nanti akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi kalau semisal teman-teman mau catat screenshot, screen record, boleh. Ah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kosakata seputar kata kerja. Ini ada jada, jada, maaf nyaru kalau biru. Jada, ini artinya tidur, gada, artinya pergi, ilhada, ini bekerja, mukta, artinya makan, masida, minum, lalu di sini belajar, gonggu. Kita tulis di bawah aja deh. Gongbu hada, lalu ada seda. Ini artinya menulis dan Jonghwa hada artinya menelpon. Oke, ini seputar kata kerja. Nah, ini kok agak beda ya Sam kata kerja sama kata sifat dalam eh kata kerja sama kata sifat, kata kerja sama kata benda, maaf. Kalau di kata benda tadi kayaknya nggak ada akhiran dadanya deh. Kenapa di kata kerja sama kata sifat nih ada? Soalnya di kata kerja dan kata sifat ini, kayak akhiranda ini tuh adalah penunjuk kalau dia itu merupakan kata kerja atau kata sifat. Jadi ini pembeda ya, pembeda antara kata kerja kata sifat dengan kata benda gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kata sifat. Ini ada keda. Up, artinya besar, cakta artinya kecil, lalu ada gipeda. Artinya senang, serpeda. Ini artinya sedih. Ini ada Jamie Ita. Di sini deh saya tulisnya ya. Artinya menyenangkan. Kalau Jamie Opta. Ini artinya kayak meh. Artinya membosankan. Jamie Opta. Lalu ada Juta. Artinya bagus. Dan ada Napeda. Artinya jelek. Gitu. Oke. Nah, ini untuk kosakata-kosakata yang mungkin nanti akan kita gunakan ketika kita ngomongin akhiran gitu ya, ketika kita ngomongin kita masuk ke kosakatanya nanti. Nah, untuk kosakatanya ini eh, karena kayaknya nggak ada apa namanya konteks atau penggunaan konteksnya, karena sebenarnya kalau dalam bahasa Korea itu
bisa dibilang adalah bahasa yang kontekstual. Tapi untuk kosakata yang saya berikan tadi, itu tuh kosakatanya udah kayak nggak ada konteks lebih lanjut kok untuk menggunakan kosakata tersebut. Gitu. Jadi ini kalau mau dicatat di screenshot, boleh ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bentuk sopan atau bentuk formal atau bentuk resmi. Ya, kurang lebih ya dari bahasa Korea. Kira-kira kayak kayak gimana sih Sam ciri-cirinya kalau bentuk sopan dalam bahasa Korea? Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke ininya, ke PPT-nya, ini Sam udah siapkan link YouTube yang akan kita tonton bersama-sama di sini ya. Oke. Ini muncul nggak suaranya teman-teman? 진짜 안 먹어요? 아, 그래도 한국 사람이 이 정도 먹어야죠. 먹어봐요. Belum muncul, Sam. Nggak muncul ya suaranya? Ya, Oke, sebentar ya. Sam coba share ulang kalau gitu. Jam yuk. Nah, oke, kita coba refresh. Ini harusnya sekarang sudah ada ininya ya. 진짜 안 먹어요? 아, 그래도 한국 사람이 이 정도 먹어야죠. Nah, aman, ini Sam. udah kedengeran suaranya teman-teman? Aman-aman, Sam. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada satu klip, nggak tahu ya teman-teman udah nonton drama ini atau belum. Tapi kalau semisal dari scene ini teman-teman ada yang tertarik untuk nonton, ini judul dramanya Love Scout dan tersedia di Netflix. Kita lanjutkan. 먹어봐요. 네, 그럼요. 아, 뭐. 음, 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 음. 너무 맛있는데요? 그 정도는 아닌데. 아, 대체 이렇게 매운 거 왜 먹는 거예요? 아, 안 맞아. 이 맛을 모르네. 고맙습니다. 오, 저. 진짜 안 먹어요? 아, 그래도 한국 사람이 Nah, oke, ini adalah contoh dari klip penggunaan bentuk sopan. Ya, bentuk sopan atau bentuk yang cukup formal dalam bahasa Korea. Nah, kalau semisal teman-teman perhatikan dari tadi kan kayak eh, perempuan ini, mbaknya ini dengan masnya tadi, mereka tuh ngomongnya selalu akhirannya yo 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 semuanya. Kayak, 이 정도 먹어야죠. nah ijong tamyeon 먹어야죠. Ada yo-nya, ada o-nya di belakangnya gitu kan. Kayak 먹어봐요. 먹어봐요, ada yo-nya. Nah, jadi sederhananya untuk teman-teman lihat kayak ini tuh bentuk casual atau bentuk sopan ya Sam, itu tuh bisa dilihat dari akhiran yang digunakan. Nah, jadi akhiran yang digunakan biasanya kalau bentuk sopan itu adalah akhirannya itu ada nidanya atau ada yo-nya. Dan ini tadi udah sempat disebutin sama Kamita juga ya. Nah, ada akhiran nida atau yo-nya. Kalau di klip yang tadi kita tonton, ini tuh kayak akhirannya itu menggunakan akhiran yo dan ini tuh istilahnya akhiran yang paling umum digunakan atau kayak let's say ini tuh akhiran yang paling aman deh digunakan gitu ya. Mau itu kalau semisal di situasinya formal atau kayak nggak formal-formal banget, formal sampai kaku banget gitu kan. Tapi nggak juga yang kayak begitu casual banget sampai orang tuh mikir kayak ih so asik nih orang ngomong casual sama aku kayak gitu. Jadi akhiran yo itu merupakan akhiran yang paling umum digunakan gitu. Dan ini biasanya mungkin teman-teman bisa lihat kalau ini ya ngomongnya tuh kayak antara yang paling umum digunakan, paling sering muncul di drama Korea. Akhirnya tuh selalu ada yo-nya gitu. Gitu. Dan kayak akhiran bentuk sopan atau jondemal ini biasanya digunakan di situasi yang lebih formal, kayak contohnya presentasi. Terus kalau semisal di drama ini nih,
Nah, di klip ini, jadi ceritanya mbaknya ini dan masnya tadi itu tuh adalah mereka tuh teman sekantor. Tapi lebih tepatnya mbaknya ini adalah atasan si masnya tadi, gitu kan. Makanya karena mereka kan istilahnya meskipun udah di luar jam kantor, tapi karena si masnya tadi masih ngomong sama atasannya, jadi dia tuh ngomongnya itu masih selalu membalas pakai yo 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 yo, gitu. 그럼요. 그러니까, 이렇게 어떻게 먹어야죠. kayak 그런 거는데요. Jadi mereka masih tetap ngomongnya itu pakai yo karena kayak itu tadi bawahan itu harus selalu respect atau harus selalu hormat ke atasannya. Gitu. Dan karena konteksnya mereka juga nggak seakrab itu gitu kan. Makanya kayak di luar jam kerja, meskipun ini konteksnya di luar jam kerja, tadi kan teman-teman lihat ada mereka lagi di ceritanya di tempat makan tteokbokki gitu kan. Meskipun konteksnya udah di luar jam kerja, mereka masih menggunakan akhiran yo karena mereka juga istilahnya kayak nggak seakrab itu gitu kan buat ngomong casual di luar jam kerja. Gitu. Nah, akhiran apa aja sih Sam yang kita gunakan? Adalah akhiran nida dan yo tadi. Terus contohnya tuh kayak gimana? Nah, kalau di dalam kosakata, kalau kita tempelin ke kosakata, gimana? Nah, jadi pertama-tama ini untuk bentuk sopan ya. Ini untuk bentuk sopan dulu atau bentuk cukup formal. Nah, pertama-tama kita bisa gunakan akhiran imnida atau imnika. Imnida dan imnika. Imnida dan imnika ini adalah sebuah akhiran untuk predikatnya itu berupa kata benda dalam bentuk formal. Nah, ini tadi kan kita udah belajar beberapa kata benda tuh ya, teman-teman. Ada kayak kata benda yang ngomongin negara, terus kayak pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kata benda kan sebenarnya masih macam-macam banget. Nah, imnida dan imnika ini bisa langsung kita tempelkan untuk membuat kalimat atau untuk bikin kayak si kosakata yang kita sebutkan itu jadi bentuk formal gitu. Kayak contohnya saya Rozi, semisal saya bilang kayak gitu. Saya Rozi. 저는 로지입니다. 저는 atau kayak 그 사람은 미타입니다. Orang itu adalah Mita. Jadi kayak itu tuh udah jadi bentuk formal lah, bentuk formal. Kita bisa gunakan imnida atau imnika kayak gitu. Nah, kalau imnika nih pakainya kayak gimana, Sam? Ya sama aja, cuman bedanya kalau imnida tadi saya memberikan pernyataan, kalau imnika itu memberikan pertanyaan. Kayak aku Rozi, 저는 로지입니다. Karena kan pernyataan tuh, akhirnya titik. Tapi kalau semisal Cam nanya, apakah kamu Mita? Kayak, Mita Imnika? Seperti itu. Jadi penggunaannya sama aja. Dan kita nggak perlu repot-repot mikirin kayak, wah ini akhirannya vokal, akhirannya konsonan, bla 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 dalam bahasa Inggris nggak perlu. Karena Imnida dan Imnika ini bener-bener kayak, yaudah tinggal ditempelin aja. Asal dia merupakan kata benda. Gitu. Jadi yang kata benda ini di highlight ya. Nggak kelihatan lagi kalau di highlight. Nah, ini Sam highlight seperti ini. Gitu. Nah, terus ini bentuk untuk yang kayak berupa kata benda. Nah, tapi kan tadi kita juga belajar kata sifat sama kata kerja, Sam. Nah, kalau kata sifat kata kerja, gimana tuh nempelinnya? Apakah kita masih pakai imnida dan imnika? Jawabannya adalah tidak, no, no. Nah, jadi untuk kata kerja dan kata sifat, ini tuh kayak masih sama akhirannya di da dan nika, tapi akhiran yang kita gunakan tuh agak sedikit berbeda. Nah, ini contohnya nggak saya tulis, soalnya saya makan tulis tangan contohnya. Nah, jadi untuk kayak kosakata kata kerja atau kata sifat yang akhirannya itu diakhiri oleh huruf vokal, kayak tadi contohnya ada jada. Ini yang akhirannya vokal dulu ya. Jada itu kan akhirannya pertama-tama dari mana kita tahu dia akhirannya vokal, Sam? Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah da-nya dihilangin dulu. Set, hilang da-nya. Jadi kan sisa ja doang nih di sini. Nah, ja ini dia tuh merupakan nggak ada bacimnya atau nggak ada huruf konsonannya, makanya kita tempelkanlah bentuk ini. Up, kita tempelkanlah bentuk ini karena dia akhirannya vokal. Jadi gimana cara nempelinnya, Sam? Huruf biopnya kita taruh di bawah sini. Habis itu kita tempelin nida atau nika.
Disesuaikan dengan apakah kita ceritanya mau jawab atau mau nanya gitu. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau akhirannya nikah itu untuk bertanya, kalau akhirannya nida itu untuk menjawab gitu. Jadi tadi jada itu kan artinya tidur ya. Kamu tidur kah? Gitu kan. Jam nikah kayak gitu. Atau kalau semisal nanya, oh iya aku lagi tidur. Nggak mungkin jawab sih kalau lagi tidur. Oh iya dia lagi tidur semisal. Jam nida kayak gitu. Jam nida dan jam nikah. Jam nikah gitu. Ini kalau dia akhirannya itu vokal. Nah, up, biar nggak nyaru banget. Kalau akhirannya vokal, nah ini ya dibintangin karena penting. Kalau akhirannya vokal, kita tambahkan huruf biep, baru kita tambahin nida atau nikah disesuaikan dengan eh, kebutuhan kita. Nah, ini kan kalau di akhirannya vokal, Sam. Kalau akhirannya konsonan kayak gimana? Contohnya kata mokta. Mokta itu tadi artinya makan, kayak gini. Nah, apa yang pertama-tama harus kita lakukan? Sama aja. Jadi pertama-tama daknya kita hilangkan dulu, terus kita lihat dia ada akhirannya nih di sini, ada akhiran bacimnya, ada vokalnya di bawah sini. Nah, ini. Nah, ada vokalnya di bawah situ. Jadi kita akan gunakan bentuk kedua. Pakai semnida atau semnika. Begitu. Kalau bekerja gimana Kak ngomongnya? Oke, nah kalau bekerja tadi kan kita ada, bentar ini saya tulisin dulu kali ya. Ini jadinya mok sem ni, salah, typo maaf. Moksem nida atau moksem nikah. Nah, untuk kalau bekerja tadi gimana Sam? Bekerja itu kan ilhada. Nah, kayak gini ya, bekerja itu ilhada. Sama kalau untuk akhiran formal ini masih sama gitu ya. Kita lihat akhirannya, kita hilangin daknya ini masih sama, akhirannya vokal. Jadi dia berubah menjadi, kita gunakan bentuk yang pertama ini. Jadi dia berubah menjadi ilham nida atau ilham nikah kalau bertanya. Gitu. Iya, ini juga ada pertanyaan nih, khawatir ke skip ya. Sam, bedanya Gipeda sama Hengbok Hada itu apa? Nah, tadi kan untuk Gipeda itu tuh artinya adalah happy atau bahagia kan. Nah, bedanya sama Hengbok Hada ada apa? Ada typo lagi saya ngomongnya. Bedanya sama Hengbok Hada apa? Nah, baik itu Hengbok Hada atau Gipeda, dua-duanya itu sama, artinya itu adalah happy atau berbahagia. Cuman bedanya kalau yang membedakan tuh apa ya? Mungkin konteksnya. Antara Hengbok Hada sama Gipeda, mana yang happy-nya tuh lebih gede, Sam? Yang bener-bener happy banget gitu kan. Yang mana yang lebih happy? Ada Gipeda atau Hengbok Hada. Nah, kalau Hengbok Hada itu dia happy-nya lebih gede dibandingkan Gipeda. Tapi Gipeda ini bisa digunakan kalau kita lagi seneng secara eh ini aja, secara umum. Namu Gipemi tak kayak gitu. Gipeda itu artinya happy. Kalau Hengbokada sama happy, tapi konteksnya kalau dibandingin, Hengbokada ini lebih besar happy-nya. Gitu. Nah, ini untuk bentuk formal yang akhirannya nida, teman-teman, kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman bisa, tadi kan kita udah sempet lihat ada beberapa kosakata seputar kata sifat dan kata kerja. Nah, nanti teman-teman bisa eh, coba sendiri gitu kan. Nih, bener nggak ya kayak gini atau kayak aku kayaknya mau coba sendiri deh gitu kan dan lain sebagainya itu boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan apakah dia akhirannya itu huruf vokal atau konsonan. Kayak gitu. Udah gitu doang. Gitu, teman-teman.
Nah, ini bentuk jondemal, tapi ini tuh jondemalnya tuh masih agak lebih formal. Agak lebih formal dia. Gitu. Nah, selanjutnya ini masih ada lagi nih jondemal. Kalau ini kan yang kayak tadi bentuknya kayak atau versinya tuh agak lebih sopan. Nah, kalau ini tuh kayak agak mid lah gitu ya. Jadi dia nggak formal banget sampai kaku, tapi nggak yang casual banget, yang santai banget juga. Nah, kita bisa gunakan akhiran ayo, oyo, atau heo. Nah, ini agak sedikit lebih kompleks dibandingkan nida dan nika. Kita lanjutkan. Nah, ini kan penggunaannya tergantung dari huruf vokal terakhir. Nih maksudnya kayak gimana, Sam? Gitu kan. Ntar nih terlalu panjang. Nah, ada pertanyaan tadi kayaknya. Kalau kalau keterangan menulis berarti semnika atau semnida? Betul, Kak Dinda. Kita lanjutkan dulu. Nah, kalau yang kayak John Demal yang akhirannya yo ini kayak gimana nih Sam? Ini maksudnya maksud huruf vokal terakhir tuh apa? Nah, jadi dia tuh terbagi menjadi tiga. Khusus untuk yang akhirannya yo ini ya, pakai ayo, oyo, atau heo. 잠시만요. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini kan ada tiga nih aturannya atau ada tiga bentuk yang bisa kita pakai. Ada ayo, oyo, dan heo. Ini gimana nih? Cara penggunaannya saya maksudnya huruf vokal terakhir tuh kayak gimana? Nah, pertama ini ada bentuk ayo. Ayo ini khusus untuk kata kosakata, kata kerja atau kata sifat. Kata kerja atau kata sifat ya, teman-teman. Nah, yang huruf vokal terakhir itu A atau O. Contohnya apa, Sam? Tadi gada. Atau kalau tadi kata sifat manta, banyak. Nah, kayak gini. Jadi, eh, caranya kayak gimana? Pertama-tama, maksudnya huruf vokal terakhir tuh apa? Kayak gini, ini setelah kita hilangkan, lagi-lagi pertama-tama daknya harus kita hilangkan. Hilang nih daknya di sini ceritanya ya. Nah, terus kita lihat karena dia akhirannya udah huruf vokal, huruf terakhirnya memang huruf vokal dan dia tuh kayak vokalnya ya udah memang vokal A tadi. Nah, ini nih, masukkan dia ke syaratnya harusnya huruf A dan huruf O. Jadi ya udah langsung aja kita tempelin yo-nya. Jadi gayo. Up, ga ayo kayak gini kan harusnya. Nah, tapi ini tuh huruf A, ada lagi huruf A-nya di sini. Jadi kayak let's say itu tuh tidak efektif atau kayak penghamburan. Jadi ya udah A-nya kita hilangkan lagi nih di sini. Hilang A-nya. Jadi deh gayo bentuk akhirnya. Nah, tapi ini kan akhirannya memang huruf vokal ya, Sam. Kalau semisal akhirannya huruf konsonan kayak gimana? Contohnya ini, manta. Kayak biasa, pertama-tama daknya kita hilangin dulu. Hilang nih daknya. Terus kita lihat, ini kan akhirannya konsonan. Oke, akhirannya memang konsonan. Tapi kan sebelum konsonan ini ada huruf vokal. Dan huruf vokalnya ini nih. Huruf A. Nah, masukkan ke syarat utama tadi. Ya udah, kalau ini langsung aja kita tempelin ayo-nya. Jadi, ini tadi nyaman seperti ini. Langsung kita tempelin ayo. Jadi deh, mana yuk? Gitu. Nah, oke. Ini kalau semisal akhirannya A, kalau akhirannya O kayak gimana, Sam? Contohnya kayaknya skip ya kosakatanya boda. Boda ini artinya menonton atau melihat. Pertama-tama sama, daknya kita ilangin. Setelah daknya kita ilangin, kita lihat akhirannya O. Oke, langsung aja kita tempelin ayo-nya. Bo ayo. Atau biar kita bisa sederhanakan menjadi op,
buah yo gitu. Nah, ini untuk bentuk pertama ya. Ayo itu khusus untuk yang akhirannya itu vokal A. Kehapus. Nah, ini khusus untuk yang akhirannya A atau O. Nah, ini aturan pertama. Nah, aturan keduanya kalau Oyo gimana, Sam? Huruf vokal kan gak cuman A sama O doang. Betul, huruf vokal itu gak cuman A sama O doang. Nah, kalau gimana ya Sam tulisnya? Ini Sam tidak menyediakan lapak tambahan lagi. Nah, ini untuk A sama O. Kak, bahasa Koreanya adem banget liatnya gimana? Oke, nanti ya. Setelah ini. Nah, eh ini untuk aturan pertama, ayo. Untuk aturan kedua, oyo, itu gimana Sam aturannya? Ini teman-teman kalau mau dicatat boleh ya. Ini Sam pindah ke penuh. Mana ya? Ya, Sam pindah ke sini dulu aja deh ya. Duh, maaf ya teman-teman, ini Sam tadi lupa menambahkan kayak laman kosong. Tadi aturan pertama itu kan ayo. Kalau aturan kedua itu oyo. Nah, kalau ayo tadi hanya untuk A sama O. Nah, kalau oyo ini selain A sama O. Jadi kayak ya udah huruf sisanya aja, nah, huruf sisanya. Kayak contohnya masida. Minum, kayak biasa pertama-tama kita hilangkan daknya, habis kita hilangkan daknya karena dia akhirannya I masuk ya ke aturan ininya. Nggak kelihatan kalau putih. Jadi langsung aja kita tempelin oyonya. Jadi deh yang tadinya masida menjadi masih hmm, masih oyo atau bisa kita sederhanakan menjadi masyoyo. Seperti ini. Ini untuk kosakata yang seperti ini ya. Kalau bisa digabungin, gabungin hurufnya. Tapi kalau nggak bisa digabungin, ya udah nggak usah digabungin. Gitu. Kayak contohnya sudah. Nah, kalau sudah, ini kan huruf pertama-tama da-nya kita ilangin. Oke, terus kita lihat kan nggak bisa digabungin sama i, Sam. Sama o. Nggak bisa kan? Ya udah, karena tidak bisa digabungkan. Salah. Karena nggak bisa digabungkan, ya udah nya kita hapus lagi. Nya kita hapus, terus kita tempelin oyo-nya langsung. Yang ini deh. Jadi deh, kalau sudah menjadi soyo. Gitu. Nah, ini untuk aturan kedua, untuk oyo. Nah, aturan ketiga ini sederhana banget. Kalau ini tuh untuk kosakata yang akhirannya itu ada hadanya. Ada hadanya. Contohnya kayak gimana, Sam? Kayak tadi gongpu hada, belajar. Atau kayak, nah ini yang mungkin teman-teman sering dengar ya, sarang hada. Yang artinya mencintai, kan kalau akhirannya hada, kita langsung ubah aja jadi heo. Makanya yang tadinya sarang hada, berubah menjadi sarang heo. Kayak gitu. Ini untuk yang akhirannya hada. Bentar. Hada ini udah nggak perlu kayak repot-repot mikirin kayak, wah ini gimana, lalalala, nggak perlu. Pokoknya kalau hada langsung aja ubah menjadi heo. Jadi contohnya tadi sarang hada. Kalau dari tadi yang kita coret da-nya doang, kali ini sama h-nya kita coret. Set, diganti deh jadi heo. Sarang heo. Gitu. Nah ini jadi ada 3 aturannya ya teman-teman. Gitu. Oke. Nah ini tentang bentuk sopan. Ini bentuk sopan.
Nah, sampai sini tentang bentuk sopan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke materi seputar kalau bentuk casual tuh kayak gimana, Sam? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Oh iya, tadi pertanyaannya Kak Dinda. Kak, kalau bahasa Koreanya adem banget liatnya. Nih, konteksnya kayak gimana nih? Kayak konteksnya kayak, oh, kayak ademnya tuh seperti apa nih konteksnya, Kak Dinda? Kalau kayak adem secara umum itu adalah Siwan Hatta. Tapi konteksnya itu kayak kalau kita ngomongin udaranya tuh kayak sepoi-sepoi gitu kan. Kayak udaranya itu nggak dingin, nggak panas, tapi kayak ya udah sejuk aja. Adem kan itu. Nah itu Siwan Hatta. Siwan Hatta. Gitu, oh namu Siwan ya. Wah adem banget ya. Kayak gitu. Siwan Hatta. Kayak gini nulisnya. Siwon, ngedip. Siwon Hada, ini artinya adem, sejuk. Maaf ya teman-teman layarnya berkedip. Gitu. Oke, kayaknya belum ada ini ya pertanyaan seputar bentuk sopannya. Ini boleh kalau mau dicatat di screenshot, screen record boleh. Kalau mau dicatat dulu, silakan. Oke, pertanyaan. Siwon Hata. Siwon Hata. Nah, betul. Kak Desi, terima kasih udah ini ya, udah bantu jawab. Siwon Hata. Kak, kalau kalimat formal yang utuhnya selalu yo atau nida atau ada kata yang memang bentuknya udah formal, Kak. Jadi Siwon Heo. Betul, Kak Ratu Dahlia. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Mut. Kak, yang kalimat formal ini ujungnya selalu yo nida atau ada kata yang memang bentuk awalnya udah formal? Nah, untuk semua kosakata, baik itu kata sifat atau kata kerja, semuanya tuh bentuk dasarnya selalu ada da-nya. Jadi kayak let's say ini tuh istilahnya kayak bentuk bentuk mentahnya, bentuk mentahnya. Nah, kalau yang bentuk formal dia tuh selalu ada yo atau nida. Nah, dan kayak nggak ada kosakata yang memang awalnya itu udah formal. Kalau kosakata paling kalau frasa atau kayak ekspresi kayak annyeonghaseyo. Nah, annyeonghaseyo itu kan memang udah formal dari sananya kan, tapi itu bentuknya bukan kosakata, lebih ke insamal atau greetings atau pyohyun, ekspresi. Gitu. Em, Terus kalau kayak selain yo sama nida, ada lagi nggak Sam yang bentuk formal? Mungkin selain yo sama nida, ada lagi yang bentuknya itu jauh lebih formal. Jauh lebih formal itu kita nyebutnya nopimmal. Nopimmal itu bentuk yang formal banget dan jauh lebih formal daripada nida, akhiran nida sama yo yang kita gunakan. Nah, ini tuh bener-bener kayak udah formal final boss banget deh istilahnya gitu kan. Nah, kalau semisal teman-teman perhatikan di drama Korea, kalau akhirannya itu ada seo-nya semuanya. Kak, oh, 이런 거는 아세요? 어떻게 잘 지내세요? Atau kayak 어떻게 아세요? Pokoknya akhirnya seyo seyo seyo. Nah, itu tuh jauh lebih formal dibandingkan yo dengan nida. Gitu. Gitu. Semoga terjawab ya, Kak Muts. Kalau banget sama liatnya apa? Banget itu nomu. Banget itu kayak jongmal. Banyak banget kosakatanya. Nah,
Terus Sam Rosie misalnya ini ada pertanyaan dari Kak Adel. Sam Rosie kalau misalnya kita orang Indonesia ke Korsel, terus bicaranya casual ke orang yang lebih tua, untuk ngoreksinya gimana Kak supaya orang tersebut tidak marah? Ini pertanyaan bagus. Kalau kita kan istilahnya bukan lokal ya, kita bukan lokal dan kayak eh, wajah orang Indonesia itu mungkin kayak agak lebih oriental dibandingkan dengan orang Korea. Jadi biasanya orang Korea tuh tahu kayak oh ini kayaknya turis deh gitu. Nah, gimana cara kita ngoreksinya? Nah, pertama-tama biasanya kalau memang kayak kita nggak tahu, kita bisa bilang kayak oh 죄송해요. Ini saya tulisin di chat box aja kali ya, biar teman-teman bisa, karena agak panjang dan space menulisnya sepertinya sudah habis. Jongmal, Kak Dinda, betul. Nah, kita bisa bilang 죄송해요. 한국어를, oh, typo. 잘 못해요. 잘 못해요. Yang artinya, maaf, saya nggak bisa bahasa Korea. 한국어를 잘 못해요. Nah, kita bisa jawab kayak gitu aja. 죄송해요, 한국어를 잘 못해요. Maaf ya, saya nggak bisa bahasa Korea kayak gitu. Kalau kayak udah, semisal orang itu tuh kayak udah terlanjur, kamu kok ngomongnya gitu sih gitu kan? Kok ngomongnya pakai casual sih? Udah marah-marah ngomel-ngomel gitu kan? Kita bisa bilang, oh 죄송해요, 저 한국어를 잘 못해요. Aduh maaf ya, aku nggak bisa bahasa Korea gitu. Kebalik Kak Jongmal Siwon Hada jadinya. Yap, betul kamu. Terima kasih sudah bantu ini ya. Sudah bantu jawab. Gitu. Jadi kayak kalau semisal biar orang tersebut nggak marah, kita bisa bilang kayak gitu aja. Kita bisa bilang pertama-tama banget di awal nih sebelum kita ngomong. 죄송해요, 저 한국어를 잘 못해요. Maaf ya, saya belum bisa bahasa Korea atau saya nggak bisa bahasa Korea. Atau kita bisa bilang, maaf, aku bukan orang Korea gitu kan. Kita juga bisa bilang gini, 죄송해요, 저는 atau we salah typo. 외국인입니다 atau 외국인이에요. 죄송해요. 외국인입니다. Maaf, saya orang 외국인 itu tuh saya foreigner. Tuh, 죄송해요, 외국인입니다. 죄송해요, 외국인이에요. Kayak gitu. Maaf ya, saya bukan orang Korea, saya orang asing. Seperti itu. Nah, ini untuk bentuk formal, teman-teman. Jadi nanti kalau semisal ada teman-teman pergi ke Korea nih, kayak entah itu untuk liburan atau dan lain sebagainya, dan kayak teman-teman tuh belum merasa kayak, aku kayaknya bahasa Korea aku kayaknya belum begitu bagus deh buat kayak ngomong formal, atau kayak aku takut orang lain salah paham sama aku Sam gitu kan. Padahal maksudnya kayak maksud aku tuh bukan mau nggak sopan dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita bisa bilang kayak gitu. Oh, 죄송해요, 저 외국인입니다. 저는 외국인입니다. Atau bisa bilang 죄송해요, 한국어를 잘 못해요. Maaf ya, saya nggak bisa bahasa Korea kayak gitu. Gitu. Oke, nah seperti ini ya untuk bentuk formal atau bentuk sopan. Nah, kali ini kita akan ngomong lihat ke bentuk casual. Nah, bentuk casual ini pertama-tama sebelum kita lanjutkan, Sam juga ada videonya untuk bentuk casual atau bentuk formal. Mana nih? Oh, ini. 귀찮게 두 번이나 갔잖아. 귀찮아서 그냥 왔더니만. 이거 뭐 자체. Nah, ini ceritanya tuh karena saya nggak nonton ini ya, ini nonton Love Next Door. Love Next Door dramanya. Kalau semisal teman-teman mau nonton, ini tersedia di Netflix. Nah, kita akan coba simak.
percakapan mereka. Karena ini ceritanya percakapannya tuh dalam bentuk situasinya tuh nggak bukan situasi formal, jadi mereka ngomongnya itu pakai banmal. Teman-teman ini Sam potong di scene yang puncaknya mungkin. Nah, ini kalau semisal teman-teman perhatikan, dan ini kayaknya berhubungan dengan pertanyaannya Kak Muts. Nah, ini kan konteksnya situasinya informal ya. Nah, kalau semisal teman-teman perhatikan dari tadi, ketika Mbak Jung So Min dan Jung Hae In ini lagi ngomong, mereka tuh akhirnya kayak, Iko, Muji? Kayak, Iko, tuh no apa kayak gini nggak ada akhiran yo-nya sama sekali gitu kan. Nah ini tuh menandakan kalau dia tuh lagi situasinya tuh di situ bukan situasi formal atau mereka tuh kayak antara situasinya tidak formal atau mereka tuh emang ya udah seakrab itu aja makanya ngomongnya itu nggak perlu mikirin kayak aduh ini kayak gini sopan gak ya gini sopan gak ya kayak gitu. Nah, jadi ini contoh penggunaan banmal. Nah, ini juga kalau semisal teman-teman lihat di drama Korea, ya seperti ini gitu kan. Dia nggak ada akhiran yo-nya, nggak ada akhiran nidanya, ya udah kayak gitu doang. Ya, 이거지. kayak nah 세상에 bla 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 pokoknya akhirannya tuh kayak 이렇게 듣는다. 제가 이렇게 생각한다. 이렇게 pokoknya kayak jadi kalau banmal itu tidak ada akhiran yo-nya. Gitu. Dan ini berhubungan dengan pertanyaannya Kak Muts, Kak, berarti pembedanya cuma di ujungnya aja ya? Kayak kalau di Indo kan ada kata-kata yang bentuknya lebih sopan tapi artinya sama atau ada istilah lain yang bisa kita pakai untuk situasi yang lebih formal. Betul. Kak, secara sederhananya cara kita membedakan ini tuh situasinya formal apa casual ya. Sini situasinya formal apa santai nih. Kita bisa lihat akhiran apa yang yang digunakan. Oh, akhiran apa yang digunakan oleh lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita itu pakai akhiran nida atau yo, berarti kayak oh ini berarti menurut lawan bicara kita situasinya itu situasi formal gitu. Tapi kalau semisal nggak ada nih akhirannya yo-nya sama sekali ya udah orang tadi ngomongnya kayak ya udah mogo atau kayak 뭘 봐? atau kayak Mulso atau Mohe itu kan nggak ada akhiran yo-yo-nya, nggak ada akhiran nidanya sama sekali. Nah dari situ kita bisa lihat, oh ini berarti akhirannya nih akhiran formal, akhiran casual gitu. Berarti situasinya juga tidak seformal itu dan berarti lawan bicara kita tuh berpikir kalau situasi ini tuh bukan situasi formal. Jadi kita ngomongnya bisa santai aja gitu. Nah kembali lagi ke PPT kita ya. Nah, kalau bentuk casual itu tuh kayak gimana Sam cirinya? Nah, casual itu tuh kayak bahasa Koreanya itu adalah banmal dan banmal itu benar-benar kalau kita perhatikan ban itu tuh artinya setengah, teman-teman. Ban itu artinya setengah dan mal itu artinya perkataan. Jadi banmal itu adalah ketika kita memotong penggunaan akhiran di dalam kosakata kita. Gitu digunakannya itu di situasi yang casual atau kayak ketika kita ngomongnya itu sama temen yang udah akrab banget sama kita. Emang kayak udah deket banget gitu meskipun semisal lawan bicara kita ini kalau tadi kan saya bilang kalau sama yang lebih tua tuh ngomongnya harus harus sopan banget gitu kan. Kalau sama yang lebih tua tuh ngomongnya harus harus formal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah akrab mah ya udah nggak perlu ngomong pakai apa ya? Kita nggak perlu ngomongnya tuh pakai ini banget perlu formal banget gitu nggak perlu kan udah akrab gitu kan. Nah terus meskipun kayak kita nih ini kan bentuk banmal ini adalah bentuk casual ya. Nah meskipun gitu kita nggak boleh sembarangan pakai teman-teman karena ada aturan atau kayak ada hierarki tadi ya. Kecuali kalau udah akrab banget, nah itu nggak bisa sembarangan kita pakai. Kayak semisal nih, konteksnya tuh kayak gini. Semisal si A sama si B. Si A sama si B ini umurnya tuh sama-sama 20. Umurnya tuh sama-sama 20. Nah, mungkin akan lebih mudah untuk mereka, untuk si A sama si B ini buat ngomong kayak udah deh kita ngomongnya langsung banmal aja karena kita seumuran kan. Tapi tetap aja meskipun kayak mereka ini seumuran si A sama si B ini sama-sama 20 tahun umurnya, nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda, tapi karena mereka tidak akrab, jadi nggak bisa tuh langsung ya udah ngomongnya banmal aja, nggak bisa. Jadi tetap ngomongnya tuh minimal banget pakai akhiran yo biasanya. Kayak gitu. Ah, terus kayak semisal si A sama si B nih. Si A ini adalah atasannya di kantor dan si B ini posisinya kayak di bawah jabatannya itu di bawah si A. Si B ini posisinya. Nah, tapi si A ini lebih muda daripada si B. Si A tuh lebih muda daripada si B. Apakah si A boleh ngomong banmal ke si B? Kalau di kantor boleh-boleh aja dan kayak si B nggak boleh merasa kayak
dia lebih muda dari aku tapi dia ngomongnya banmal. Kayak dia ngomongnya santai banget sama aku gitu kan. Nggak boleh kayak gitu karena konteksnya lagi di kantor. Lagi di kantor dan hierarki di kantor ini si A itu lebih tinggi jabatannya daripada si B meskipun umurnya lebih muda gitu. Nah, tapi kalau udah di luar kantor, kalau udah di luar kantor, si A sama si B nih, si A ini lebih muda daripada si B. Jadi si A ini kalau udah di luar kantor ya ngomongnya harus sopan sama si B gitu kan, karena konteksnya ya si A lebih muda daripada si B gitu. Nah, makanya biasanya kalau memang kembali lagi, kalau memang nggak begitu akrab banget, nggak seakrab itu yang sampai bisa ngomong banmal, yang udah temen banget, saya udah akrab banget gitu kan. Kalau nggak seakrab itu, biasanya orang Korea itu menggunakan akhiran yo aja buat ngomong gitu. Makanya tadi kayak yang saya bilang, akhiran yo ini tuh let's say akhiran yang paling aman lah dipakai gitu kan, paling bisa eh, paling aman banget untuk kita pakai karena dia tidak begitu formal, nggak seformal itu banget sampai kayak, duh kaku banget deh ngomongnya gitu kan, nggak sampai kayak gitu, tapi nggak secasual itu juga sampai orang tuh bakal mikir kayak so asik deh orang ini sama aku gitu. Makanya mereka biasanya menggunakan akhiran yo kalau memang situasinya tuh kayak, aduh ini gimana ya, gitu kan aku kayak mau pakai formal tapi kayak dia lebih muda, terus kayak mau pakai informal tapi dia atasan aku gimana dong gitu kan. Makanya mereka biasanya menggunakan akhiran yo aja buat let's say buat cari aman gitu. Nah, terus kalau semisal di sini konteksnya teman-teman tuh adalah yang lebih tua, yang lebih tua, dan teman-teman tuh pengen kayak ya udahlah kayak meskipun eh, kayak aku kan lebih tua daripada aku kan lebih muda daripada kamu, terus kayak meskipun kayak aku atasan kamu ya udah kayak kalau semisal nggak lagi di kantor ngomongnya santai aja. Nah itu tuh kita mau ngajak orang lain ngomong kayak ya udah deh kita ngomongnya santai aja deh nggak perlu yang kayak kaku-kaku banget ngomongnya. Nah kita bisa bilang uri mal nohul kayo, uri mal noel kayo. Udahlah kayak drop the formalities kayak gitu, nggak usah sopan-sopan banget lah, santai aja gitu. Kayak gini udah mal kayo gitu, atau kita bisa bilang 편하게 해도 될까요? Ini kayaknya panjang, nggak apa-apa deh. 말 편하게, salah, ketinggalan. 말 편하게 해도 될까요? 편하게 해도 될까요? Nah, 말 편하게 해도 될까요? Boleh nggak kita ngomongnya dibikin nyaman aja, asikin aja gitu. Kalau bahasanya kayak gitu lah. Kalau bahasa santainya, boleh nggak kita ngomongnya yang biasa-biasa aja, yang nyantai aja kayak gitu. 말 편하게 될까요? Gitu. Oke. Kayak gini nih. Ini kalau semisal konteksnya itu eh kayak teman-teman yang kayak di situasi yang lebih tua dan teman-teman boleh pengen kayak yaudah deh kita ngomongnya santai aja gitu kan. Nah, kita bisa sebutkan dua eh, frasa ini. Uri mal kayo, gimana kalau kita kayak nggak usah formal-formal banget lah, drop the formalities kayak gitu kan. Atau kayak uri 편하게 해도 될까요? Boleh nggak kita ngomongnya yang biasa aja, santai aja gitu. Ini boleh dicatat ya, teman-teman. Oh iya, tadi Kak Dinda, Kak, ini artinya udah adem banget liatnya, apa masih ada tambahan lain lagi? Nah, kalau adem banget liatnya, sebenarnya tuh kayak adem itu kan tadi Siwon Hata, jadi Siwon Hyo. Tapi karena di sini adem banget itu adalah konteksnya bukan kata kerja, tapi keterangan. Jadi kita bisa bilang Siwon Hage, boyoyo.
Nomu. Ini Sam jawab di chat box aja ya, Kak Dinda. Nomu Shiwon Hage Boyo Yo. Nomu Shiwon Hage Boyo. Gitu. Nah, ini untuk bentuk casual atau bentuk banmal. Nah, tadi kalau semisal ini kan udah bentuk ini ya teman-teman, udah bentuk apa namanya bentuk formal. Nah, kalau bentuk banmalnya ini nggak Sam tulis karena tadi kan seperti di awalnya banmal itu kan artinya adalah setengahnya. Ban itu kan setengah, mal itu adalah tadi perkataan. Jadi maksudnya setengah perkataan tuh kayak gimana Sam? Kayak tadi contohnya she won hail. Siwon Heyo kayak gini. Kalau bentuk banmalnya kayak gimana, Sam? Ya udah, yo-nya kita ilangin. Siwon He. Itu tuh udah kayak bentuk bentuk casual banget gitu kan. Bentuk santai lah. Terus kayak tadi sarang heo. Sarang heo. Ya udah, yo-nya kita ilangin. Jadi sarang he. Selesai. Itu udah bentuk atau situasi yang kayak formal banget. Gitu. Kalau mogoyo tadi atau moksumnida jadinya mogo. Betul. Nah, jadi kayak mogoyo. Mogoyo. Yo-nya kita ilangin, jadi deh mogo. Selesai, itu udah bentuk atau itu udah situasi yang kayak eh Jongmal Saham Hamnida Sarang Hamnida. Jongmal Sarang Hamnida. 죄송해요. Jongmal Sarang Hamnida. Nih, aku cinta banget gitu. Nah, jadi seperti ini bentuk banmal. Nah, bentuk banmal ini dia lebih dia lebih apa ya? Eh lebih gampang. Pokoknya tinggal akhiran yo tadi ya udah yo-nya kita ilangin udah deh jadi bentuk banmal, jadi bentuk casual kayak gitu. Jadi makanya dia disebutnya itu banmal atau setengah setengah perkataan karena ada yang kita potong dari kosakata tersebut. Gitu. Begitu. Nah, udah deh selesai sebenarnya materi kita sampai sini. Em, Ini karena tadi kayaknya pertanyaannya udah saya bahas sekalian ini ya, apa namanya, sekalian materi tadi. Jadi sampai sini ini sebelum saya kembalikan ke Kamita, ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Cermani iso ya? Ada pertanyaan? Kalau pakai A atau ya itu gimana, Sam? Oke, kalau pakai A sama ya, ini kurang lebih cara pakainya kalau A sama ya itu biasanya itu tuh adalah bentuk casual banget, bentuk casual banget. Tapi konteksnya itu bener-bener untuk orang yang kayak "Ya udah emang udah akrab banget sama kita, udah seakrab itu. Biasanya kayak dari keluarga, keluarga atau mereka nyebutnya ada akhiran A-nya atau ya-nya. Ini biasanya konteksnya buat manggil nama ya, BTW buat manggil nama. Kayak contohnya siapa ya tadi? Somin, Somina atau kayak kalau akhirannya eh kalau akhirannya konsonan kayak Yokyongi, kayak pakai akhirnya ada i atau a atau ya. Nah, itu tuh biasanya untuk yang kayak semacam panggilan apa ya? Itu kayak di ini banget kayak panggilannya tuh bener-bener seakrab itu dan biasanya digunakan untuk kayak manggil temen yang emang udah akrab banget, manggil anggota keluarga, anggota keluarga yang lebih muda daripada kita atau biasanya buat manggil anak-anak gitu. Begitu. Kak, kalau dago itu formal atau casual? Nah, kalau dago itu tergantung. Ini tuh dago itu belum lengkap sebenarnya. Kalau akhirnya dago doang, berarti dia bisa dikonsider sebagai bentuk formal, bentuk casual, bentuk santai. Tapi kalau kayak kayak sarangan dago yo, ada yo-nya di situ, berarti dago itu bisa dikategorikan sebagai bentuk formal. Gitu. Saya mau lihat slide yang kosakata tadi, boleh? Boleh.
Nah, ini kosakatanya ya, teman-teman. Ini pertama bagian negara, lalu ini ada bagian pekerjaan, lalu ada kata kerja, lalu ada kata sifat. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri juga ya Sam kali ya. Oke, boleh. Kalau gitu, nih Sam, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau gitu mungkin untuk kelas kita hari ini sama akhirnya sampai sini dulu. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kelas kita hari ini belajar bahasa Korea sama-sama. Semoga hari ini materi yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik oleh teman-teman semua ya. Dan semoga tadi juga kalau semisal ada pertanyaan lebih lanjut atau kayak ih seru ya ternyata belajar bahasa Korea aku kayaknya mau belajar lagi deh. Boleh banget teman-teman bisa join kelasnya. Sam kebetulan masih buka kelas di Cakap ya BTW. Jadi kalau semisal teman-teman habis ini mau lanjut belajar bahasa Korea boleh banget. Cek aja di cakap.com dan silahkan enroll kelasnya dan kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya nanti. Nanti kalau semisal kita ketemu lagi terus kayak eh Sam, aku udah sempat ikut kelas nih sama kapan lagi gitu. Nanti infokan ke Sam aja soalnya kadang Sam kayak inget nama tapi lupa wajah soalnya gitu. Nah, kalau gitu Sam kembalikan lagi ke Kamita. Silakan Kamita. Terima kasih. Terima kasih juga Sam, Rosie Sam ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ngerasa Rosie Sam ini cocok nih buat guru bahasa Korea aku gitu kan. Nah mungkin bisa lanjut lagi di cakap gitu ya. Karena memang em, menjawab juga pertanyaan yang tadi udah ditanyakan sama Kak Desi juga. Jadi memang kalau di Kapan Lagi Korea ini, Kapan Lagi Kelas Korea ini cuma sebulan sekali. Jadi mungkin kurang terlalu apa ya intens gitu ya. Artinya kalau biasanya kalau emang niat untuk belajar bahasa Korea itu kan butuh waktu yang harus entah itu seminggu sekali atau bahkan seminggu itu bisa 2 kali. Pokoknya yang emang benar-benar butuh waktu yang cukup banyak ya dan saling berdekatan supaya nggak terlalu lupa gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman ada apa namanya keinginan untuk bisa belajar bareng sama Rosie Sam, itu boleh banget nanti bisa kontak aja di Cakapkom ya untuk Instagramnya. Oke, nah tadi Kak Desi juga bilang, kalau misalkan kelewatan sama materi sebelumnya, apakah ada rekaman untuk belajar mandiri? Jadi mungkin Kak Desi ini apa baru join bulan ini gitu ya. Welcome Kak Desi, makasih banget udah join baru sama Rosie Sam lagi ya. Jadi apa teman-teman bisa kenal sama Rosie Sam untuk bulan ini. Nah, Kak Desi jadi memang untuk materi itu akan kita bagikan di WhatsApp grup kapan lagi belajar Korea. Kita punya WhatsApp grupnya. Di situ memang untuk tempat kumpulnya teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea gitu. Nah, komunitas, lebih tepatnya sih kita komunitas ya. Jadi kalau misalnya mau saling sharing seputar bahasa Korea itu bisa banget. Terus habis itu mau sharing soal apa namanya beasiswa Korea, terus liburan ke Korea di situ tempatnya. Jadi yang memang ngobrolinnya di luar K-pop, di luar drama. Drama bisa kecuali kalau misalkan memang apa soal percakapannya, karena kan bisa belajar dari drama juga gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Untuk PDF-nya itu akan kita bagikan biasanya di grup itu. Nah buat yang belum join itu joinnya bisa aja teman-teman ketik aja ya di browser itu Linktree, linktr.ee garis miring kapan lagi Korea. Atau kalau misalkan kamu bingung kayak gimana, itu di profil kita, di profilnya Instagram Kapan Lagi Korea itu udah ada dicantumkan di atas gitu ya, di linknya itu udah kita cantumin, jadi tinggal klik aja. Kalau belum bisa juga, artinya mengalami kesulitan, DM aja. Nanti kita bakal bales gitu ya di DM-nya gitu. Jadi PDF-nya bakal kita share di grup tersebut.
Terus untuk rekamannya, jadi rekaman hari ini itu juga udah tadi minta record gitu ya. Dan memang sengaja teman-teman itu nggak bisa record karena biar bisa nanti mampir ke YouTube-nya kapan lagi. Jadi biar kenal sama kapan lagi ya kan. Nah jadi di situ teman-teman bisa cek untuk VOD-nya atau rekamannya. Kalau misalkan bingung, carinya males, boleh banget ditanyakan di grup gitu ya, di grup apalagi belajar Korea itu tadi. Jadi grup tersebut memang bisa buat kamu untuk tanya-tanya seputar kelas Korea gitu. Jadi nanti kita bakal share di situ. Terus setiap bulannya kita ada, termasuk bulan depan nanti kita bakal ada lagi. Cuman masih belum tahu nih, kita mau bikin offline lagi atau online gitu. Pokoknya ditungguin aja ya teman-teman. Siapa tahu nanti online. Jadi teman-teman yang ada di luar Jabodetabek bisa ikutan gitu ya. Tapi kalau offline silakan banget. Siapapun bisa daftar juga, cuman memang karena kuotanya terbatas, kita akan pilih siapa yang bisa em, ikutan gitu. Biasanya sih memang teman-teman yang memang tertarik banget sama belajar bahasa Korea. Kayak gitu. Untuk pertanyaannya tadi sih udah dibaca semua sama Rosie Sam ya. Jadi Mita tadi cuman baca yang PDF-nya dibagiin sama soal kelas yang setiap bulan itu. Jadi semoga aja udah terjawab semuanya. Dan yang pastinya teman-teman untuk tiga orang penanya tadi, Mita udah pilih juga. Jadi ada Kak Ratu Dahlia 12, kemudian Moods underscore kalau nggak salah tadi ya, kalau nggak salah ingat. Terus ada Kak Del XOXOCHR gitu. Nanti bakal kita coba cek data teman-teman gitu ya kemarin kalau misalkan ada di pendaftaran atau kalau enggak belum dihubungi sama admin selama dalam kurun waktu seminggu bisa DM aja di Kapan Lagi Korea ya sesuai dengan username yang sudah di share ini gitu nanti bakal dibantu buat disampaikan ke admin Kapan Lagi Korea gitu. Terus jadi pendataannya itu dalam waktu kurun seminggu ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan besok belum dihubungi tenang, sabar dulu, gitu ya. Jadi hitungin aja. Nah, dua lagi kita bakal cari buat teman-teman yang beruntung yang sudah upload di Instagram Story, gitu ya. Dikit banget Kak, masih cuma dua, gitu kan. Ya, apa namanya? Memang kita setiap bulannya hanya ada dua teman-teman, tapi siapa tahu nanti aku cek lagi deh merchandise-nya kita masih bisa ada yang untuk dibagi atau enggak. Pokoknya teman-teman apa upload aja story-nya karena memang dari yang udah-udah ya itu tuh kita biasanya selalu tambahin misalnya ada merchandise apa nih gitu itu bisa kita sekalian bagiin jadi teman-teman nggak cuma dapet dua orang aja nggak cuma dua orang yang terpilih aja jadi bisa kesempatannya lebih banyak juga kayak gitu jangan lupa tagnya di Kapan Lagi Korea dan juga Cakapkom. Oke deh, kita foto bareng dulu kali ya untuk Minah, apakah sudah siap? Oke, Kak. Oke, siap ya. Teman-teman yang mau on cam boleh on cam ya. Mau pakai background juga boleh. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena udah malam juga ya. Pokoknya siap-siap aja. Silakan Mina, kita foto bareng yuk. Satu, dua, wait. Satu, dua, tiga. Mau, eh, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ini sudah. Oke, terima kasih banyak Mina. Terima BTW kasih, Vina. teman-teman, Minah ini kan cuma nama untuk admin Kapal Lagi Korea ya. Mungkin kalau teman-teman menyadari sedikit berbeda, ini suaranya memang beda orangnya dari yang bulan-bulan lalu biasanya. Jadi Minahnya ganti. Makasih untuk Minah yang sekarang ya. Jadi buat teman-teman, oke kalau gitu, makasih banget untuk malam hari ini. Apa namanya? Semoga aja nggak terlalu malam dan juga tentunya semoga aja ilmu yang udah di-share sama Rosi Sam bisa bermanfaat. Rosi Sam juga terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Kamita dan teman-teman semua. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Semoga Betul. masih ada kesempatan lagi untuk belajar bahasa Korea sama-sama, baik itu di Cakap atau nanti di kelas Korea kapan lagi ya. Betul Jadi banget.
betul. Soalnya Rosie Sam ini ceria banget ya, Mita jadi kayak oke. Nih, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Jadi, Sampai ketemu. siap. Bye bye Bye. teman-teman juga, Rosie Sam juga. Bye bye.